Assalamualaikum. Ya, nyadar kedengaran. Keluar. Ya, ya. Iya, iya. Aduh, ini belum mulai ya? Oh, ini jam berapa nih? Udah jam berapa udah? Oh iya. Ya. Jadi kata itu temennya apa? Gitu. Ini nih pagi gini yang 1000 pisan sih saya. Ini belum jam 10 udah harus. Masya Allah. Siang nih, insya Allah ada. Boleh? Kalau suruh kirim-kirim dan sebagainya, waktunya belum bisa lagi, belum bisa aktifin. Gimana bang ya? Udah mulai gitu. Padahal tadi tinggal F12 sih. Oh gitu. Udah ke sana pergi ke sekolah. Pasien terlalu pada Saya juga punya berasa matinya suaranya belum ya kan? Tuh yang baru nyadar ya pagi kali terus ngomongin bisnis gerak pesan kerja ini jadi selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan bermain kata. Mari kita simak dulu cerita ilustrasi ini. Pada suatu hari, baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah rapat akan segera dimulai. Maka Harjo pun akhirnya tertidur. Hari yang cukup melelahkan bagi Harjo karena ia Sarankan mikrofonnya dimatikan. Pada suatu ketika istrinya datang dari pasar. Udah ini. Halo? Ada apa ya? Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah rapat akan segera kita mulai. Sebelum dimulai rapat, saya akan mengabsen dulu. Minimal ada perwakilan dari setiap kelasnya. Kelas 1 atau kelas 2? Kelas 2. Ada kelas 2 yang sekarang kelas 2? Ada Pak. Ada Pak. Alhamdulillah. A, B ada ya? Minimal yang kemarin yang kelas 1A berarti doa dulu ya lah, nanti ditentuin AB-nya. Kemudian kelas 3, yang tahun ini kelas 3 ada? Ada Pak. Alhamdulillah gambar. Kemudian kelas 4 Ada Pak. Alhamdulillah ada ya, mamanya Raisya. Kelas 5 Ada Pak. Alhamdulillah ya, terima kasih dari perwakilan yang minimal ada perwakilannya dari kelas 2 sampai kelas 5. Baik Bapak sekalian, kita akan segera mulai rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah bi qudratillah wa bi inayatillah, pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan nikmat iman dan nikmat Islam tersebut kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan pada hari ini bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita semua. Sebelum kita mulai rapat, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sambung dengan membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita pada pagi hari ini, Bapak sekalian, langsung saja mungkin ada beberapa hal yang akan sekolah Wakasek kasih kurikulum, kemudian yang terakhir dari Wakasek kesiswaan dari saya sendiri. Untuk menghemat waktu, mungkin langsung saja ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Waktu itu dapat kami persilakan kepada Ibu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Dimas, semoga semua sehat ya. Amin. Alhamdulillah, Bapak Nesta bersyukur kepada Allah yang telah menyempatkan kita sehat, maksimal dan bersama, sehingga kita bisa bersilaturahmi di pagi ini. Punten Pak, nggak kedengar suara Bu Rahminya. Pada suaranya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Bunda di rumah, semoga semua sehat ya. Insya Allah. Sehat ya. Kerinduannya ketemu sama anak-anak nih luar biasa nih, sebagai pendidik pasti ada rasa rindu. Baik, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita walaupun melewati virtual. Kita bisa bersilaturahmi hari ini berkaitan juga dengan rencana kegiatan sekolah. Bagaimana ayah bunda, anak-anak masih semangat mau ke sekolah? Atau jangan-jangan sudah betah di rumah? Setengah-setengah kayaknya Bu. Keenakan di rumah. Enakan di rumah ya? Iya. Udah kangen sekolah, Bu. Ya baik ya. Kita akan menyampaikan rencana sekolah ke depan. Baik Bapak Ibu, kita tetap ya, walaupun berkeinginan untuk membawa anak-anak sekolah, saya yakin Bapak Ibu belum siap semuanya. Dengan kondisi pandemi yang masih belum selesai, Dinas Pendidikan jauh. Jadi tidak ada pembelajaran di sekolah. Nah, kita diingatkan untuk tetap mengikuti aturan yang sebelumnya kami sempat merencanakan untuk sistem shift ya. Tapi ternyata untuk beberapa sekolah yang sudah bocor rencananya itu dapat teguran. Ya, dapat teguran dari dinas, sehingga kita mungkin tidak mungkin lah ya melakukan dalam tanda kutip pelanggaran ya. Kalau aturannya seperti itu ya kita melaksanakan. Apalagi akan ada pantauan oleh Satpol PP ke sekolah-sekolah. Nah itu akhirnya disuruh tutup ya karena melanggar. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi rencana kita satu semester ini. Nah, seperti apa ini pembelajaran jarak jauh yang akan kita lakukan? Sebetulnya ya semua lah ya, semua kita belum siap, sebetulnya belum ada. Dari Maret itu seperti apa nih ya pembelajaran yang ideal. Dari hasil evaluasi kita untuk khusus SD Darul Ilmi, kita mencoba evaluasi 3 bulan kemarin, kita upayakan untuk ke depan jauh lebih baik. Tentunya tetap ujung tombaknya ya orang tua juga di rumah. Ya, jadi kita betul-betul minta kerjasamanya, dan kita sepakati seperti apa pelaksananya nanti. Kita pasti tidak menutup mata ya, orang tua yang bekerja itu juga pasti ada kendala tersendiri. Nah itulah akan kita sepakati nanti mungkin masing-masing di kelas seperti apa pelaksanaannya. Nah rencana kita ke depan itu dengan pembelajaran di rumah, ada beberapa hal yang memang sekolah berkewajiban untuk menyiapkannya. Itu akan kita coba laksanakan dalam 2 minggu ke depan. Boleh kita evaluasi ya, apa yang dari dalam 2 minggu ini boleh orang tua nanti kita minta nanti ada evaluasi apa yang perlu kita ubah dari rencana yang kita laksanakan 2 minggu ke depan. Jadi silakan nanti jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukannya, karena tidak mudah memang untuk pembelajaran. Kalau itu memang orang tua siap untuk misalnya nih ada nih mungkin dikelompokkan di rumahnya siapa, tapi kita kan juga harus hati-hati juga ya bagaimana mengumpulkan. Beberapanya usulannya seperti itu juga tidak mudah untuk kita laksanakan. Dengan mengumpulkan di satu lokasi itu tetap ada pembatasan. Jadi bagaimanapun juga memang kondisi sekarang dengan naiknya kembali beberapa yang mengalami COVID ya,
Itu dengan kondisi tubuh yang sehat mereka ternyata positif gitu. Itu yang kita justru khawatirkan sekarang. Bagaimanapun juga kami sekolah tidak mau nanti jadi tempat ya jadi penyebaran gitu. Jadi mungkin untuk ke sekolah itu masih pembatasan, teknisnya seperti apa nanti insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bu AA sebagai kurikulum. Kemudian oleh nanti seperti apa kesesuaian. Nah, mungkin saat ini saya akan perkenalkan dulu ya guru-guru kelasnya. Mungkin untuk kelas 2 dan sampai kelas 5. Ya. Nanti mungkin Pak akan munculkan nanti nama-nama dari Pak Yogi. Insya Allah selanjutnya nanti depan nanti guru kelas akan langsung mungkin ya membuat grup sekolahnya, kemudian guru-gurunya akan langsung perkenalkan diri nanti kepada orang tua. Memang ada beberapa guru mungkin ke depan itu ada 2 guru baru yang bergabung karena kan kita nambah kelas ya. Jadi mau tidak mau harus ada guru yang Allah semua guru kita persiapkan semua pembelajaran jarak jauh ini dengan semaksimal mungkin. Ya mungkin untuk awal pembuka dari saya demikian. Saya pindah dulu ya. Tadi itu nggak mau unmute gitu laptopnya dan kembali dulu ke sendiri. Sudah cukup ya. Bentar. Ya baik Bapak Ibu, kita akan perkenalkan dulu guru untuk di kelas 2A ya. Sudah ada. Ya boleh nanti bisa diperlihatkan oleh Pak Yogi. Mangga Pak Yogi. Ya, baik. Mungkin langsung lah ya sama admin akan menyampaikan. Dipersilakan ke Pak Yogi. Mangga Pak Yogi. Ya. Maksudnya Ibu pakai pengantar. Oh ya, Ibu kelas 2. Mangga. Sebentar. Ibu menjelaskan lagi. Di kelas 2A itu ada di kelasnya Pak Nova. Insya Allah Pak Nova akan menjamah. Jadi ada Bu Tini nanti insya Allah guru baru akan menjadi asistennya Pak Nova. Untuk di kelas 2B insya Allah dengan Bu Rima. Bu Farozo tetap menjadi guru bahasa Arab dan Bu Rima sebagai guru kelasnya. Sebagai wali kelasnya Pak Rozo. Kemudian di kelas 3A, wali kelasnya Bu Aat dan asistennya Pak Irfan. Selanjutnya di kelas 3B, wali kelasnya Bu Fatimah. Insya Allah nanti akan didampingi oleh guru baru. Nah, untuk tahun ini Bu Fatimah menjadi guru PAI. Kemudian guru kelasnya nanti. Kemudian di kelas 4, di 4A itu wali kelasnya Pak Aris. Sebagai guru dan asisten itu Bu Septia yang tadinya di kelas 2. Selanjutnya untuk guru kelas 4B ada Bu Yeni. Bu Yeni tetap sebagai guru kelas dan mungkin saat ini masih sendiri. Dilanjutkan terakhir untuk kelas 5 Pak Yogi. Insya Allah Pak Yogi struggle ya sendiri pembelajaran online. Ya itu mungkin guru-guru PAI ada Pak Hilman, kemudian guru bahasa Inggris Miss Lin.
Itu informasi guru-guru yang akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu di kelas. Insya Allah membantu proses pembelajaran bagaimanapun untuk kondisi sekarang ya Bapak Ibu, kita memang tidak bisa lagi untuk ada maksudnya badan guru di sekolah bagaimana komunikasi pelaksanaan pembelajaran. Insya Allah Bapak Ibu guru akan membantu apapun menjadi kendalanya silakan nanti disampaikan. Kita akan cari jalan keluar untuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi di rumah. Nah, mungkin untuk lebih lanjut teks pembelajaran seperti apa nih akan kita laksanakan. Insya Allah Bu Aat dan Pak Roni akan menyampaikannya yang lebih spesifik ya Bapak Ibu ya. Dari saya cukupkan demikian. Insya Allah nanti terakhir kita akan ada diskusi. Billahi taufiq hidayah. Terima kasih. Karoni ditutup belum nyala. Punten suaranya nggak adaan Bu. Nah, terlalu dekat Pak. Terus Jazakallahu khairan pada Burani yang telah memberikan sambutannya. Di akhir kita akan ada mungkin juga Burani akan memberikan tambahan lagi kegiatan dan itu saat selaku atau hal-hal yang akan buat selaku kurikulum pada buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Bapak Ibu? Sehat semuanya? Kecil Bu suaranya Bu. Ya, saya mulai saja ya terkait dengan pembelajaran secara daring artinya ya. Bu, kurang kedengaran Bu suaranya Bu, kecil teuing. Mohon Bu, mangga. Mohon Bu, mangga. Enggak ada suaranya Pak. Sudah terdengar? Kedengaran Bu? Sudah terdengar? Hilang-hilang Bu. Gitu. Suara hening. Sebentar ya Bu ya. Bismillah. Ya, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu? Bapak terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu? Bapak terdengar? Suaranya kecil Bu. Masih kecil. Suaranya kecil Bu. Suaranya yang kecil apa saya yang kecil ya Bu ya? Bentar ya Bu ya. Kalau lagi begini memang suka ada kendala. Bagaimana Bu? Sudah terdengar? Bismillah. Masih belum? Halo? Halo Bu, nggak kedengeran Bu. Oke, nanti. Suaranya hilang. Enggak ada suaranya Bu. Sudah selesai. Belum Bu, Pak, sebentar.
Ya, bagaimana dengan suara saya? Bisa terdengar? Jelas, Bu. Udah Aman, Bu. jelas? Jelas, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Baik. Mana? Ya. Sebentar ya, Bu ya, Pak. Semua itu. Oh ya, tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu? Pak, terdengar? Terdengar. Dengar sedikit menggema, Bu. Iya, baik. Saya akan coba mempresentasikan bagaimana nanti pembelajaran secara daring di sekolah ini ya, Bu, ya Pak Bu ya. Baik, saya minta kalau nanti dilihat di slide-nya ya Pak ya Bu. Sebentar ya Pak. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Ya, oke. Ya, di sini kita mulai. Ya, di sini ada kalender akademik. Mungkin saya akan menjelaskan dulu kalender akademik yang akan, walaupun kita daring ya Pak, tapi tetap ada kegiatan insya Allah. Yang pertama kita masuk tanggal 27 ya untuk anak kelas 2 sampai 6. Nah itu insya Allah ada kegiatan. Kegiatannya berupa apa? Nanti insya Allah hari Senin akan terlihat ya. Kemudian tanggal 3 Agustus itu ada PHBI Idul Adha. 18 Agustus PHBN Food RI. 20 Agustus PHBI Tahun Baru Hijriah. 29 Oktober PHBI Maulid Nabi. 25 November Hari Guru Nasional. Dan nanti terakhir 30 November sampai 4 Desember ada penilaian akhir semester. Jadi walaupun memang keadaannya daring, tetap ada kegiatan ya Bapak Ibu. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan jadwal. Ini ada, alhamdulillah kita sudah 11 kelas ya berarti apa ya, kelas AB, kelas 1A dan B, 2A dan B, 3A dan B, 4A, B, dan kelas 5 hanya satu kelas, 6A dan B. Nah ini dari jam 7 sampai jam 9.30 ini kegiatannya sama, dari hari Senin sampai Jumat kegiatan awalnya sama. Dari kewali-kelasan, sholat duha, tilawati, istirahat, dan tahfiz. Kewali-kelasan ini diisi dengan guru menyapa lebih awal, kemudian ada literasi juga. Jadi anak-anak akan di pagi hari akan belajar membaca literasinya, gitu ya Pak Bu. Kemudian setelah itu anak-anak sholat duha, tilawati, dan bentuk tilawatinya nanti bisa fleksibel ya Pak, bisa dengan voice note. Nah nanti kita akan langsung memperbaiki bacaan tilawatinya pada anak-anak gitu ya. Jadi tidak hanya fotonya saja, jadi kami akan meminta anak-anak untuk membacanya gitu ya. Jadi kita bisa melihat perkembangan bacaan tilawati anak-anak. Kemudian setelah itu ada tahfiz. Tahfiz juga akan diperkenalkan ke anak-anak sesuai dengan targetannya. Ya, maaf. Jadi sesuai dengan targetan tahfiznya ya Pak Bu ya. Nah kemudian ini
setiap harinya menambah 1 baris, insya Allah. Mudah-mudahan ini sesuai dengan targetan yang tahun yang lalu ya Pak Bu. Insya Allah sama targetannya. Nah mungkin untuk awal-awal kita akan flashback dulu pada targetan yang kemarin. Jadi diulangi dulu hafalannya. Nanti akan menambah kalau sudah semuanya mantap baru akan menambah lagi hafalan berikutnya ya. Nah pukul 9.30 sampai pukul 10.40 ini kegiatan tematik ini diajar PANMED. Jadi ketika pembelajaran PANMED ini tidak semua di kelas maksudnya semuanya akan mendapatkan PANMED. Cuman ini dijadwalkan untuk kelas 3A, 2, kelas 3, 2, dan kelas 1 karena memang gurunya yang berbeda insya Allah ya. Kalau yang lain masih oleh guru kelasnya masing-masing gitu ya Pak Bu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian pukul 10.40 olahraga BA adalah bahasa Arab gitu ya. Jadi insya Allah bisa dipahami ya. Nah, di sini ada seragam. Kenapa? Karena memang insya Allah ketika pembelajaran walaupun daring tetap menggunakan seragam. Hari Senin anak-anak menggunakan pakaian putih merah ya Pak, seperti biasa. Kemudian Selasanya baju hijau kotak. Hari Rabunya batik. Hari Kamis ada pangsi atau kebaya, dan hari Jumatnya muslim bebas. Ini diharapkan kegiatan ini diikuti semua siswa dari pukul 7 sampai 12. Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan anak-anak biar terbiasa menjadi pembiasaan belajar ya Pak Bu ya. Jadi diharapkan si anak-anak mengikuti kegiatan sesuai jadwalnya. Nah, bagi yang orang balik kelas secara japri saja, jadi nggak usah di grup ya Bapak Ibu. Jadi silahkan japri apa kendalanya, diinformasikan kalau misalkan tidak bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal seperti itu. Berikutnya sebelumnya supaya anak-anak menjadi penekanan gitu ya sama anak-anak tuh, jadi biar anak-anak merasakan bahwa oh iya ini tetap belajar gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin nanti diisi nama kelas, terus anak-anak menjadi semangat untuk mengerjakan tugas-tugas, tidak ada lagi rasa malas karena ini sudah ada kontrak belajarnya. Nanti kontrak ini ditindaklanjuti oleh guru kelasnya masing-masing gitu ya. Nanti insya Allah teknisnya diobrolkan nanti sama wali kelasnya di grup masing-masing seperti itu. Kemudian pembelajaran daring ini kami akan berbasis adab Bapak dan Ibu. Nah di bulan Agustus ini anak-anak akan tema besarnya itu tentang adab terhadap orang tua. Kenapa? Karena memang ini berhubungan dengan situasi di rumah ya Bapak Ibu. Jadi kami ingin anak-anak itu walaupun pembelajaran umum tapi tetap ada adabnya gitu ya, ada pembelajaran adabnya gitu, seperti itu. Jadi yang bulan Agustus kita fokuskan kepada adab terhadap orang tua. Jadi nanti kami meminta Bapak dan Ibu untuk memantau karakter yang kita tanamkan sesuai dengan adab orang tua, seperti itu. Kemudian di bulan September ada adab terhadap saudara, bulan Oktober adab makan dan minum, dan bulan November adab berpakaian. Nah ini semuanya akan dilebur ke dalam pembelajaran insya Allah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian pembelajaran daring, jadi kita akan membuat LKS
dari Senin sampai Jumat. Nah, LKS ini Bapak dan Ibu silakan ambil di sekolah setiap hari Jumat. Jadi Jumat sekarang insya Allah kami siapkan. Jadi Bapak dan Ibu silakan mengambilnya ke sekolah. Nanti menghubungi wali kelasnya masing-masing. Insya Allah kami siapkan. Nah, setiap hari Jumat LKS yang sudah dikerjakan itu dibawa kembali ke sekolah dan mengambil LKS baru untuk pekan depannya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. LKS, pengerjaan LKS ini disesuaikan dengan instruksi yang Ibu Bapak guru berikan gitu ya. Jadi nggak dikerjakan pada satu hari mengerjakannya dari Senin sampai Jumat, LKS-nya itu dikerjakan dalam satu hari, enggak seperti itu. Tapi dikerjakan sesuai dengan instruksi Bapak dan Ibu guru. Seperti itu. Kemudian guru akan melakukan, insya Allah guru akan melakukan home visit. Ini tujuannya kami ingin silaturahim dan memotivasi peserta didik supaya bisa memotivasi anak-anak kita gitu ya. Jadi yang motivasinya sudah menurun bisa tercas kembali kalau kita kunjungi, ataupun ada pembelajaran yang misalkan sulit untuk dipahami, insya Allah kita akan kunjungi gitu ya, seperti itu. Kemudian di setiap hari Jumat tetap akan ada pembacaan surat Al-Kahfi. Ini sayang kalau misalkan kita tinggalkan, walaupun memang daring tetap kita lakukan ya Bapak dan Ibu, pembacaan surat Al-Kahfi secara bersama-sama, bisa melalui Zoom atau Google Meet, itu disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Seperti itu. Kemudian dilanjut, sudah selesai. Ya, itu mungkin pemaparan pembelajaran yang akan kita lakukan di satu semester dulu ya Bapak Ibu, belum sampai ke 1 tahun. Insya Allah mudah-mudahan mau tidak daring lagi. Itu mungkin ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan nanti di akhir termin aja ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih pada Bu Ad selaku lokasi kurikulum yang telah memaparkan rencana jadwal kegiatan beserta yang lainnya. Yang insya Allah kita akan mulai di minggu depannya atau Senin depan kita akan mulai belajar seperti biasa melalui daring. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari kesiswaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja mungkin Bu ya. Halo, ada gitu? Kedengaran ya? Kedengaran Pak. Ayah Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ada. Bila itu ayah. Ngumput Pak. Kesiswaan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai buku penghubung. Jadi meskipun pembelajaran lewat daring, tapi buku penghubung tetap akan dibagikan. Untuk buku penghubung ini kami menitik beratkan kepada jadwal sholatnya. Kan di buku penghubung ada cantreng buat anak-anak melaksanakan sholat wajibnya. Jadi nanti Bapak Ibu akan dibagi buku penghubung, nanti silakan diambil ke sekolah. Pelajaran dan lainnya, LKS juga mungkin akan dibagikan. Nah, adapun untuk buku penghubung silakan diisi seperti biasa. Diisi sholatnya, ada di situ ada sholat duha, ada tahajud juga kalau nggak salah. Nah, adapun rumah juga mangga sama Bapak Ibu mau diisi juga mangga. Misalnya diisi dengan kegiatan hari ini apa yang sekiranya berkesan bagi anak, atau misalnya
sama ibu, oh hari ini akan saya tanyakan tentang hal ini, maka ditulis di situ berita dari rumah. Adapun untuk buku penghubung ini dikumpulkannya 1 bulan sekali, Bu ya. Jadi kalau nanti di akhir bulan buku penghubungnya dikumpulkan di sekolah atau ke sekolah bersama dengan pengumpulan LKS dan yang lain-lain. Itu yang pertama, buku penghubung. Kemudian yang kedua, nah kami juga akan tetap memberikan reward atau bintang kelas kepada anak-anak ya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 mungkin itu berupa bintang seperti biasa yang sudah diberlakukan di kelas. Adapun nanti teknisnya seperti apa nanti akan dibicarakan lagi, misalnya nanti dibicarakan dengan wali kelasnya masing-masing yang jelas. Misalnya untuk bintang kelas akan tetap diberlakukan untuk kelas 1 sampai kelas 3. Adapun untuk kelas 4 sampai kelas 6 mungkin ini akan diadakan poin kelas. Jadi kalau kelas 1 sampai kelas 3 itu bintang kelas, tapi untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu poin kelas, jadi berupa angka. Adapun apa saja yang akan nanti di nilainya apa saja, nanti kita akan bahas bersama wali kelasnya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada aturan selama PJJ, aturan umum. Mangga Pak Yogi. Mangga Bapak Ibu bisa lihat ini aturan umum untuk PJJ ya. Aturan umum nomor 1, panitia sama ibakelan supados 2 mengikuti pembelajaran tepat akhir. Kemudian yang ketiga, tidak bisa mengikuti pembelajaran karena suatu hal yang mendesak. Kemudian yang keempat, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian nomor 5, segera menghubungi wali kelas atau guru yang bersangkutan jika terjadi kendala PJJ. Maksudnya guru yang bersangkutan misalnya lagi Zoom sama atau lagi Google Meet sama guru bidang studi, silakan untuk berhubungan dengan guru tersebut. Itu mungkin aturan umumnya. Adapun nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dari aturan umum ini, nanti kita akan ada waktu untuk diskusi atau tanya jawab ya di akhir ini. Kemudian selanjutnya, nah untuk eskul juga, insya Allah eskul tetap ada, tapi untuk eskul yang akan dilaksanakan selama PJJ ini adalah eskul pramuka ya. Nah nanti eskul pramuka juga mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Yogi seperti apa eskul pramukanya, mungkin nanti di waktu yang akan datang mungkin ya, nanti akan disampaikan oleh Pak Yogi seperti apa eskul pramukanya. Insya Allah nanti eskul pramuka ada Pak Yogi, kemudian ada Pak Nova dan Bu Mela, nanti akan menghubungi di tiap kelasnya mungkin pagi ya, yang akan disampaikan seperti apa teknis eskul pramukanya. Jadi untuk eskul PJJ ini hanya ada eskul pramuka. Adapun yang lainnya untuk sementara kita tiadakan terlebih dahulu. Jadi hanya pramuka saja. Mungkin itu saja dulu dari kesiswaan. Adapun nanti ada hal yang ingin ditanyakan, kalau nanti ada waktu khusus untuk tanya jawab. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari kesiswaan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Rajul yang telah memaparkan dari program kesiswaan. Nah, selanjutnya sebelum sesi tanya jawab, yang akan menyampaikan tentang uang kegiatan ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan ya kegiatan yang akan dilaksanakan selama semester 1. Jadi kita mungkin sekarang
hanya juga akan menyampaikan yang ditunggu-tunggu ya, yang bikin penasaran. Kegiatan terutama mungkin kita lebih ke semester 1. Jadi sebelumnya angka 1,4 itu muncul dengan prediksi kita semester 2 itu normal ya. Tapi ini juga nggak tahu nih, apakah kemungkinan semester 2 bisa normal, kita belum tahu ya. Jadi beberapa rencana kita itu, beberapa kegiatan kita alihkan ke semester 2, termasuk seperti tetap berlangsung renang, camping, kemudian KBM lapangan ya, itu yang kita rencanakan. Nah, untuk semester 1 ini, kegiatan yang akan tadi didanai dari uang kegiatan itu, seperti tadi bahan yang sampaikan buat, bahan di pembelajaran, kemudian, boleh Pak Yogi bisa dilihat. Nah, itu kegiatan yang akan kita laksanakan. Bahan pembelajaran yang akan disiapkan oleh guru, jadi orang tua tidak akan menyiapkan, seandainya ada praktek-praktek itu sekolah yang menyiapkan, itulah yang salah satunya yang akan diambil pada hari Jumat. Kemudian ada pelatihan main funmed untuk orang tua, itu sampai kelas 5 ya, kelas 6 tidak, kalau tidak memakai funmed. Tetap ada nanti ada media bantunya, kita masih mengkomunikasikan nih teknisnya seperti apa, karena kalau dalam bentuk daring sepertinya akan ada kesulitan ya. Kita akan masih ngobrol dengan Bu Fat dari Funmed. Kemudian pendanaan untuk buku penghubung. Nah, ini ada 2 poin yang mungkin kita tidak akan memaksa ya Bapak Ibu. Ada kalau dari karena perkiraan kita semester 2 itu normal, kita sekolah akan menyiapkan kaos outing kalau itu pun disetujui ya, kalau disepakati. Kemudian ada asuransi. Apakah asuransi itu 30.000 ya dianggarkannya. Apakah itu tetap akan kita pakai, mau menggunakan asuransi? Kalau berhubung hanya di rumah 1 semester, kalau kita hilangkan, kita siap menghilangkannya. Nah, itu hanya di kegiatan semester 1. Jadi dana yang disiapkan untuk semester 1 per siswa itu semuanya untuk kelas 2 sampai kelas 5 itu berkisaran antara 400 sampai 450. Itu ya Ayah Bunda, Bapak Ibu di rumah dari kegiatan 1 semester ini. Nah, nanti semester 2 kalau seandainya kegiatannya memang kita masih dari uang kegiatan semua akan kita pangkas ya, tidak akan ada lagi kegiatan yang keluar, hanya berkaitan dengan penyediaan bahan belajar, kemudian perayaan seperti apa nanti kegiatan pramuka, perayaan PHBI, PHBN yang kembali ke siswa gitu ya. Mungkin itu nanti kesiswaan berupa reward ke anak-anak gitu, biar tetap semangat nih, walaupun mereka PJJ, mereka tetap mungkin melakukan perayaan hari nasional dan hari agama ya. Di semester 2 itu nanti ada kegiatan salat yang kita anggap normal, itu kegiatan-kegiatan yang rutin yang kita lakukan di semester 2, dan ada kegiatan, ada renang tetap ada kalau itu kondisinya membaik. Itu yang kita rencanakan. Jadi kalau sekarang orang tuh mau bayar berapa? Semester 1 saja dulu. Ya, itu anggaran yang kita rencanakan 450. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau itu setuju ada kaos outing dan asuransi, kalau tidak kita akan coret. Mangga itu boleh sekarang disepakati ya. Mungkin untuk saat ini kita kondisinya memang belum tergambarkan seperti apa semester 2. Jadi dalam bentuk pembelajarannya kita belum bisa. Karena memang untuk saat ini pun tuh dinas masih berubah ya. Pada awalnya kita pikir kita bisa secara shift, ternyata kita juga tidak bisa melaksanakannya. Seperti itu. Atau nanti mungkin ada masukan saran dari orang tua, kemarin ada menyampaikan
orang tuanya ke sekolah misalnya 5 orang gitu ya, disampaikan oleh gurunya pembelajarannya. Tapi kan tidak semua orang tua bisa seperti itu ya. Ada orang tua, banyak orang tua yang bekerja. Nah, itu mungkin gambarannya untuk kegiatan di semester 1. Boleh kita diskusi. Ada yang mungkin masukan buat sekolah, mangga. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian penyampaian dari Bu Ami tentang uang kegiatannya. Jadi mangga Bapak Ibu untuk membayar mungkin 1 semester terlebih dahulu ya, semester pertama dulu. Nanti semester 2, mudah-mudahan di semester 2 kita udah tatap muka ya, dan udah bisa normal kembali sebelumnya. Kita langsung buka saja. Tanggapan itu jadi banyak. Oh, sebelum ke sana, asuransi, mangga apakah sekarang untuk kaos outing dan akan tetap kita gunakan atau mungkin dihapus saja? Mangga mungkin saja. sebelum ke tanya jawab ada Hapus perwakilan aja sih kayaknya Pak, Bu. ya? Hapus aja. Kalau saya pribadi mending hapus aja. Ini perwakilan dari kelas 5 ya? Kelas 4 saya mah Pak. Sama Aska. Oh, Mas Kak, mana mukanya Mas Kak? Oh, Mama Aska. Oh, dari Mama Aska. Sumuh. Oh, dari kelas 4. Enggak dari kelas yang lain, enggak? Dari kayaknya Pak, ada beberapa di message juga, pada minta dihapus juga. Jadi kalau misalnya nggak bisa lewat mikrofon, bisa lewat message juga ya Pak ya, menyampaikannya. Oh iya, siap. Jadi kalau saya sih, kalau misalkan nanti di semester 2 itu ada kegiatan outing, ya bisa keluar-keluar lagi, kita masih bisa pakai baju yang lama. Kayaknya masih pada muat juga gitu. Yang kuning biru ya? Ya itu. Jadi yang tahun kemarin ya? Iya, jadi untuk kaos outing sama ya sementara mah hilangkan aja dulu. Belum tentu kepake juga. Siap. Dan masih bagus juga sih Pak yang kuning. Enggak yang lain? Betul Pak, karena kan jarang juga kan dipakainya. Yang kayaknya lebih perlu yang utama-utama dulu aja Pak, yang kayak semester ini butuhnya ternyata 400 pentahapan gitu Pak. Jadi yang 400-nya dulu, nanti yang semester depan baru kita pikirkan lagi gitu kan. Cuma emang diumumin aja dulu gitu. Kalau menurut saya gitu, karena terus terang emang berat ya Pak ya. Kayaknya banyak orang tua yang agak sulit sekarang ini gitu. Siap. Ini mungkin insya Allah barusan udah mewakili dari semuanya ya. Kita pending dulu atau kita hapus dulu untuk baju outing dan asuransi ya. Ya, di ketuk palu, di message juga barusan banyak. Ya, baik Bapak Ibu ya, kita kesepakati untuk kaos outing dan asuransi kita hapus. Jadi dari 450 itu dipotongnya 130 untuk kelas 2 sampai kelas 5. 300 berapa Bu? 320. Kelas 5 sama 10. Ya. Tidak ada lagi mungkin ada lagi yang mau diskusikan mungkin atau saran, silakan disampaikan. Ya. Baik Bapak sekalian, mungkin berkenan untuk baju outing dan asuransi draft final ya. Jadi kita hapus. Dan kalau belum jelas, jadi untuk semester ini silakan Bapak Ibu untuk membayar uang kegiatan sebesar
Rp320.000 saja. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab untuk kita diskusikan apa yang telah kami sampaikan tadi. Ya, Mangga. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga disebutkan dulu namanya dan Saya Ibu Dian, Mama Faisal Fauzi Fadil. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat Bu. Kami yang punya. Ya, Pak Roni sama mungkin Bu Rahmi dan Bu Guru semua di sini. Ini memang pertanyaan ini aja. Waktu hari apa ya semester lalu itu saya sempat nanya ke Bu Herni untuk alokasi uang kegiatan yang tahun kemarin itu kalau misalnya mau tahu rincian atau pemanfaatannya gimana ya Pak, Bu? Yang tahun kemarin ya? Mohon kan tahun kemarin itu kan kita kan aktif untuk kegiatan belajar mengajar yang ketemu kan kita udah nggak kegiatan itu ada alokasi penggunaan yang lain gitu karena kan biasanya kalau uang kegiatan untuk berenang apa gitu ya acara. Kalau pengen tahu informasi itu pemanfaatannya itu apakah ada gitu kemarin pernah diumumkankah gitu karena saya kan terus terang jarang buka HP juga ya jadi khawatir ketinggalan yang untuk pengumuman itu gitu. Mungkin jelas ya Pak. Calon akan. Apa Yusuf? Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kelas 5 mau menanyakan uang daftar ulang, Pak. Apakah kalau orang tua tidak membayar uang daftar ulang itu otomatis nanti, Bu. itu otomatis tidak terdaftar, tapi mau bayar untukannya untuk apa sih gitu. Terima kasih. Nanti anaknya nggak ada di absen, Bu. Oh gitu. Kan Google Form. Ya, hatur nuhun. Mangga. Ya, mungkin 2 pertanyaan dulu ya. Ini akan dijawab langsung oleh Ibu Rahmi. Mangga. Baik, pertanyaan yang pertama ya tentang pemanfaatan uang kegiatan yang kemarin. Terakhir kan sudah ada pengembalian ya. Pengembalian 200.000 untuk pengalihan untuk SPP ya itu yang sudah kita jalani di akhir semester. Apakah Ibu menerimanya informasi tersebut? Bisa ya nanti komunikasi dengan Bu Eni kalau itu belum terkomunikasikan gitu. Untuk beberapa orang tua seandainya itu belum tahu itu sudah ada per siswa itu pengalihan 200.000. Nah, bagaimana dengan lain? Jadi Bapak Ibu, perencanaan pembelajaran itu kita kan bukan yang dadakan itu mungkin kegiatan pembelajaran itu kita sudah membelanjakannya di awal semester biasanya. Nah, kemarin itu kita menghitung-hitung dana itu pun pengembaliannya 200. Jadi kalau dengan kondisi sebetulnya ya mungkin kita memang proaktif, sebetulnya kita sudah memberikan teguran ya buat orang tua yang belum melakukan pembayaran. Bukan kita tidak menagih yang tidak mampu ya Bapak Ibu. Kita menunggu yang mampu bayar untuk segera melunasinya karena ada bahkan yang belum membayar full. Nah itu jadi yang menjadi dari yayasannya jumlahnya besar yang harus dialokasikan sementara yang jumlahnya di luar juga masih. Jadi istilahnya kegiatan yang sudah berjalan itu tetap untuk siswa yang belum bayar itu kita berikan gitu ya, berikan haknya. Jadi tidak ada pengecualian. Nah, itu mungkin yang memang masih beberapa ya. Mudah-mudahan disegerakan untuk menyelesaikannya. Jadi ada pengembalian kemarin 200.000 per siswa gitu ya. Mungkin itu ya penjelasannya tentang daftar ulang ya. Memang kebijakan masing-masing lembaga itu berbeda ya, Pak Ibu.
dari yayasan kami membuat kebijakan lah ya untuk kepastian orang tua itu melanjut itu melakukan daftar ulang. Itu yang kebijakan yang diberikan oleh yayasan. Pemanfaatannya pun tentu pasti kembali lagi ke sekolah, ke lembaga, gitu, ke siswa. Yang jelas itu aturan yang ditetapkan oleh yayasan bahwa siswa diberlakukan daftar ulang setiap awal tahun ajaran baru. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, untuk bola-bola tentu sepertinya hal-hal itu sepertinya akan ada ya. Kalau itu berupa uang daftar ulang dan uang kegiatan, itu yang disepakati. Nah, yang dimanfaatkan oleh sekolah itu adalah kepala sekolah itu adalah uang kegiatan siswa, yang uang daftar ulang itu pemanfaatannya dijalankan oleh yayasan. Seperti itu mungkin yang bisa saya menjawabnya. Ya, tetap mungkin kita tetap membayar, apalagi sekarang kita ada penambahan kuota internet ya. Tetap harus menyediakan itu kuota guru. Nah, kemarin itu yang kegiatan tahun kemarin ya, itu termasuk ada kegiatan yang kita ambil sekitar 2 bulan itu kuota guru. Hanya 2 bulan. Untuk tahun ajaran ini kita tidak mengambil dari uang kegiatan siswa untuk kuota guru ya. Insya Allah sekolah dan yayasan mengantisipasinya sendiri untuk sampai bulan Mei, insya Allah itu sudah kita anggarkan tersendiri, tidak mengambil dari Bu Rahmi pun untuk yang pengembalian 200.000 itu maksudnya SPP bulan Juni Ibu ya? Ya. Juni berarti dibayarkannya untuk Juni, kalau yang sudah berarti dibayarkannya untuk Juli. Jadi itu silakan saja sudah bayar lunas. Ya insya Allah itu tinggal nanti saya akan menyampaikan ini ya ke yayasan, apakah itu akan dibayarkan ke SPP, silakan itu kembali lagi ke keputusan orang tua. Oh saya mau dibayarkan nanti bisa kan untuk SPP sampai itu silakan, atau saya mau tarik, enggak itu nanti akan. Bu Rahmi dulu itu kalau rapat fokus itu ada pertanggungjawaban uang kegiatan ya. Kalau sekarang nggak ada lagi ya Bu ya? Bu Faisal atau berapa? Di rapat fokus itu ada rincian penggunaan uang kegiatan gitu, ada pertanggungjawaban laporan atau apapun lah gitu. Rekapitulasi data penggunaan uang kegiatan. Nah, kalau yang tahun-tahun ini tidak ada lagi seperti itu ya Ibu ya? Laporan. Kalau laporan kita menyampaikannya ke yayasan ya. Kita tidak menyampaikan laporan ke orang tua. Mungkin bukan laporan mungkin ya. Rencana anggaran mungkin. Oh, rencana anggaran. Oh. Ya, kita tidak pernah menyampaikan laporan penggunaan kegiatan ke orang tua. Ada kayak buat penggunaan uang kegiatan tahun lalu itu ada tapi ya Bu ya? Ada Bu. Seperti yang tadi kita itu disampaikan ke orang tua Bu. Rencana yang akan kita gunakan di semester 1. Dan tadi di slide-nya ada Bu. Ya. Bantu jawab ya Bu ya. Seperti ini kita melakukan kegiatan mungkin ya kita. Nah. Ya betul. Ya, nah, kalau kan, rencana kegiatan anggaran sudah kita lakukan, nah ini mungkin yang seperti ini yang dimaksud mungkin rencana anggaran dengan rinci begitu. Bukan, maksud saya kan pemanfaatan uang kegiatan untuk tahun lalu. Semester 2 itu sudah tidak ada kegiatan belajar mengajar yang langsung. Jadi kan uang kegiatan itu kan otomatis pasti tidak akan terpakai gitu. Nah, berarti kan kalau sudah ada anggaran rencana anggaran yang tahun lalu berarti tahun 2000 berapa ya? 2019 ya Bu ya? Iya betul ya. 2019. Berarti kan nanti kan kemudian mana yang realisasi, mana yang tidak terrealisasi, itu pengen ngebandingin gitu maksud saya Bu. Berarti apakah alokasi anggaran yang tahun lalu itu sudah sesuai ataupun
yang tadi itu 200.000 untuk SPP. Nah, yang lain-lain itu apakah memang menjadi kebijakan SD untuk kemudian yayasan itu untuk kemudian memanfaatkan itu tanpa harus mempertanggungjawabkan ke orang tua, atau ada laporan yang itu tadi saya kan khawatir jarang ya Bu buka WA bilih tos aya tapi sayana tak acan baca gitu Ibu. Saya bantu jawab mewakili kelas 5. Kalau di kelas 5 yang saya ingat itu kita pernah ada rapat Zoom ya dengan pihak sekolah di bulan Ramadan, kalau tidak salah itu sudah dipaparkan. Kemudian resume pun sudah dibagikan ke grup orang tua masing-masing, seingat saya seperti itu. Tidak tahu kalau sekiranya perwakilan dari kecuali kalau perwakilan Fotus yang di kelas Ibu tidak men-share-kan, saya tidak tahu ya terlewat atau bagaimana, atau mungkin karena informasi tersebut terabaikan, terlewat. Oh gitu. Itu. Jadi sudah ada ya Bu ya? Sudah ada. Ya, udah ada. Mohon kan tadi Abi bilih tak Abina ninggalin HP gitu ya. Jadi sebenarnya laporan itu sudah ada tapi saya belum tahu. Tapi kalau sudah ada alhamdulillah atuhnya. Ya sudah ada. Ya hatur nuhun atuh Bu Ina sareng Bu siapa tadi? Bu Rahmi ya. Sama Pak Roni hatur nuhun. Jazakillah Bu Ina telah menyampaikan. Mbak Aron. Ya, dia hilang. Ya, tadinya kan kita batas waktunya sampai pukul 9, sekarang udah 9.13. Mungkin ada 2 menit lagi sampai 9.15 mungkin ya. Kita akan mungkin satu pertanyaan lagi. Enggak, Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang boleh Pak Rajul. Mangga, sekarang Bapak boleh. Iya, saya belum dijawab. Apa itu? Bu ini tadi Daftar ulang. Udah. daftar ulang. Jadi Bu Ina, katanya itu Kelewat yayasan. Ya, berarti tidak ada itu ya. Ya, terima kasih. Ya, Bilangnya ke Pak. untuk daftar ulang. Bayarkan saja lah Ibu ya. Yayasan sudah menentukan seperti itu. Ada daftar ulang. Kalau belum dibayar sekarang ya mangga uang kegiatan dulu dibayarnya nanti bulan depan gitu ya. Tidak otomatis dikeluarkan gitu, Bapak Ibu. Ya, no. Mungkin sebagai ini kali ya, sebagai pengesahan sebagai tetap jadi siswa Darul ini tanda bukti mungkin ya, ini memang kembali ke Darul ini. Atau jangan-jangan ada yang homeschooling, mungkin bisa jadi ya. Bukan sih Bu, pengakuan. Boleh bantu jawab nggak Bu? Mangga, Mama Jadi kami. kalau saya nggak salah, dulu tuh 2000 berapa ya sebelum saya hamil, dulu kan sempat ada pertemuan dengan yayasan. Dulu juga kami menanyakan tentang yang uang 150.000 ini. Dijawabnya kalau saya tidak salah ya, jadi kayak yayasan itu dilema gitu antara menaikkan SPP atau gimana, karena uang untuk operasional sekolah itu katanya sudah sangat membengkak katanya. Jadi dengan berat hati yayasan mengambil keputusan mengadakan uang daftar ulang ini. Itu pun baru mulai tahun kemarin ya, pas kami yang naik kelas 2. Sebelumnya kan nggak ada begitu. Alhamdulillah sudah bantu jawab sama Mama Lentera, atur nuhun. Itu mungkin jawaban dari yayasan berkaitan dengan daftar ulang. Kalau saya pendapat daftar ulang, kayaknya masih tetap jadi kayaknya, karena kan untuk kebutuhan siswa kan dari uang kegiatan,
Adapun untuk daftar ulang, ya enggak tidak dibayarkan sekarang juga. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa komunikasikan sama Bu Her tangguhkan ke semester 2 mungkin. Tunggu buku paket mungkin ya. Bahan mungkin ya yang mau dijelaskan juga tentang buku paket ya Bapak Ibu. Jadi sekolah membebaskan Bapak Ibu untuk membeli buku paket. Mungkin yang betul-betul harus dimiliki itu buku FunMath dan bahasa Arab ya. Sebetulnya untuk materi-materi lain memang bisa ya dari buku apapun, tidak harus buku yang disediakan sekolah. Nah, makanya kita menyiapkan pembelajaran itu mungkin minta ke gurunya tidak harus dari buku itu. Yang penting materinya tersampaikan ini loh bahannya, mau dari buku manapun silahkan ya. Jadi tidak ada harus dari buku yang disediakan. Jadi sekolah hanya menyediakan buku tersebut. Kecuali buku yang juga diterbitkan oleh Quadra sekolah. Ya, jadi itu yang mungkin yang harus disiapkan. Terima kasih. Nanti mungkin kita akan menyepakatinya per kelas untuk pelatihan FunMath. Nanti mangga itu komunikasi dengan guru kelas. Itu cukup saja sekian ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf keterlambatan